إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidah Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarahnya oleh Al-Allamah Muhammad Khalil Harras. Berkata Syekhul Islam, wa qawluhu afdalul iman an ta'lama anna Allah ma'ak haitsu ma kunta. Sebaik-baik iman adalah engkau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala bersamamu dimanapun kamu berada. Demikian diucapkan dalam hadis ini, tapi disebutkan dalam tahqiqnya bahwa hadis ini lemah. Diriwayatkan oleh Al-Haythami dan Tabrani dalam Mu'jam al-Awsat dan juga Mu'jam al-Kabir. Hadis berikutnya, wa qawluhu idza qama ahadukum ila shalah fala yabsuqanna qibla wajhihi wala an yaminihi fa inna Allaha qibla wajhihi walakin an yasarihi aw tahta qadamayhi. Ucapan Rasulullah SAW, jika berdiri salah seorang kalian dalam keadaan salat, maka jangan meludah ke arah depannya, jangan pula ke arah kanannya. Fa innallaha qibala wajhi, karena Allah Subhanahu wa taala ada di hadapan wajahnya. Walakin an yasarih, tetapi hendaklah dia meludahnya ke kiri, au tahta qadamihi, atau ke bawah kakinya. Demikian hadis sahih muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Wa qawluhu, dan ucapan Rasulullah SAW, Allahumma Rabbis samawati as-sab'i wal ardi wa Rabbal 'arsyil 'azim Rabbana wa Rabb kulli shay' faliqal habb wan nawa munzil at-taurah wal injil wal qur'an a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha antal awwal wa laysa qablaka shay' wa antal akhir wa laysa ba'daka shay' وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت باطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. رواه Muslim. Rasulullah mengucapkan dalam salah satu doanya, ya Allah, penguasa langit yang 7 dan penguasa bumi. Wahai Allah, penguasa arsy yang agung. Wahai Rabb kami, penguasa segala sesuatu yang membuka biji-biji, yakni membuka biji-biji yang tadinya biji tadi dalam keadaan mati kemudian terbuka dan tumbuh, yang menumbuhkan biji-biji, yang menurunkan Taurat dan Injil dan Al-Quran. Aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan diriku sendiri dan dari kejahatan setiap makhluk yang melata di muka bumi. Engkau memegang ubun-ubunnya. Engkaulah Al-Awwal, yang tidak ada sebelumnya apapun. Engkaulah yang akhir dan tidak ada setelahnya apapun. Engkaulah yang maha tinggi dan tidak ada di atasnya sesuatu pun.
Wa antal batin falaysa dunaka syai'. Iqdi, engkaulah al-batin dan tidak ada di bawahmu sesuatu. Iqdi 'anna dain, ya Allah, putuskanlah atau tunaikanlah dariku hutang-hutangku. Wa aghnini minal faqr, dan cukupkanlah aku dari kemiskinan. Demikian diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini menunjukkan tentang sifat Allah pula, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dan tidak ada di atasnya sesuatu apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan di depan kita atau di hadapan kita ketika kita salat. Hadis berikutnya, wa qauluhu lamma waqa'a as-sahabah, lamma rafa'a as-sahabah aswatahum bidzikr. Ketika sahabat mengeraskan suaranya dalam zikir, maka Rasulullah bersabda, ayyuhan nas, irba'u ala anfusikum, tenangkanlah diri-diri kalian. Fa innakum la tad'una asam wala ghaiban, sesungguhnya engkau tidak berdoa kepada yang tuli dan tidak berdoa kepada yang tidak ada. Innama tad'una sami'an basira, sesungguhnya engkau kalian berdoa kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Innal ladzi tad'una aqrab ila ahadikum, sesungguhnya yang kalian seru lebih dekat kepada salah seorang kalian daripada leher kendaraannya. Rahilatihi, yakni leher untanya. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Shalih Harras tentang hadis-hadis ini, bahwa kalimat afdalul iman dan seterusnya, fihi dalalah ala anna afdalul iman huwa maqam al-ihsan wal muraqabah. Pada hadis pertama yang tadi kita katakan hadis itu dhaif, tetapi tentunya maknanya terkandung dalam ayat-ayat, bahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ma'akum haitsu ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Maka ini menunjukkan bahwasanya iman yang tinggi adalah seorang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selalu bersamanya. Wa huwa an ya'budal 'abd rabbahu ka'annahu yara. Berarti keimanan yang tinggi adalah seorang hamba yang beribadah kepada Allah dalam keadaan dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala bersamanya dan seakan-akan dia berada di hadapannya. Wa ya'lam anna Allah ma'aka haitsu kana fala yatakallam wa la yaf'al wa la yaqub fi amrin ma illa wallahu raqibun muttali' alaih. Maka orang itu dalam keadaan yakin sehingga tidak berani berbicara, berbuat atau masuk pada satu perkara kecuali dalam keadaan merasa Allah mengawasinya. Dalam keadaan merasa Allah melihatnya. Ini setinggi-tinggi iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fihi." Kata Allah dalam surat Yunus ayat 61, tidaklah terjadi satu urusan, tidak pula kamu baca sesuatu dari Quran, dan tidaklah kamu mengamalkan satu amalan kecuali kami, kata Allah, menjadi saksi-saksi ketika kalian masuk padanya. Ini adalah keyakinan seorang mukmin bahwa ketika dia beramal, berbicara dan berbuat dalam keadaan sadar Allah melihatnya, dalam keadaan yakin Allah mengawasinya. Wala syakka anna hadhihi al-ma'iyyah idza istahdaraha al-'abd fi kulli ahwalih fa innahu yastahi. Dan tidak ragu lagi bahwa kalau seorang hamba yang beriman meyakini ma'iyyatullah, meyakini kebersamaan Allah, maka niscaya dia akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat dosa, malu untuk berbuat kemaksiatan, au an yaftaqidahu haitsu amrah fatakunu aunan lahu ala ijtinabi ma harrama Allah, maka keyakinan tadi akan membantunya untuk menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah, mendukungnya untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal musara'ah ila fi'li ma amara bihi, sebaliknya akan membantu untuk beramal apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini segera berbicara, berbuat dan beramal apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allati hiya a'zam silah. Dikatakan ala wajhil kamal, akan beramal, mengamalkan perintah-perintah Allah dengan sesempurna mungkin, zahiran wa batinan, secara lahir dan batin. Wala siyama idza dakhala shalah, khususnya ketika masuk dalam salat, ketika dia berdiri dalam salat, dalam keadaan yakin Allah di hadapannya, dalam keadaan yakin Allah melihatnya, mengawasinya, maka akan menambah kekhusyuannya, karena salat itu adalah a'dhamu silah. Salat itu adalah sebesar-besar
hubungan kita dengan Allah dan sebesar-besar munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat adalah berbicara, berbisik. Yani ketika kita salat, ketika berbicara, kita berbicara pada Allah Subhanahu wa taala dan berbisik pada Allah Subhanahu wa taala. Fayasya qalbuhu, maka hatinya akan takut. Hatinya akan merasa khusyuk. Wa yastahdir 'azamatullah, dan akan merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat agung berada di hadapannya. Dia akan merasa rendah, merasa kecil. Fataqillu harakatuhu. Kalau begitu, maka orang tadi akan sedikit gerakan-gerakannya, gerakan-gerakan yang di luar salat ya. Orang yang salat dalam keadaan yakin Allah di hadapannya, enggak akan berani dia begini mainan baju, mainan apa. La. Taqillu harakatuhu, sedikit gerakan, tidak memiliki gerakan kecuali kalau sangat terpaksa. Wala yasi al-adab ma'a rabbih, dan tidak akan berbuat sesuatu yang adab yang jelek di hadapan Allah. Apakah al-basaq misalnya, meludah ke hadapannya, au an yaminnya, atau meludah ke kanannya, tidak mungkin akan melakukan hal-hal tersebut kalau yakin Allah Subhanahu wa taala ada di hadapannya. Maka meludah ke depan ketika salat itu adalah yukhaliful adab, atau mengurangi adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bersabda, "Idza qama ahadukum minas shalah." Berarti hadis pertama tadi berkait dengan hadis berikutnya. Kalau salah seorang kalian berdiri dalam salat, maka hendaklah dia jangan meludah ke depan karena Allah ada di hadapannya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Al-Hamawiyah, "Innal hadis haqqun ala zahirihi." Hadis ini adalah hak sesuai dengan makna yang zahir, makna yang tampak dari kalimat-kalimatnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya dan di hadapan kita. Tidak bertentangan antara keduanya. Jangan mengimani yang satu menolak yang lain. Masalah Allah di atas arsy-Nya sudah sekian banyak ayat-ayat yang kita baca dan kita yakini. Maka ketika Rasulullah mengatakan bahwa ketika kamu salat Allah di hadapan kamu, maka Allah di atas arsy-Nya di hadapan kita. Demikian ikhwan fillah azakumullah yang dikatakan di dalam hadis ini, kata Ibnu Taimiyah, adalah haqqun ala zahirihi. Memang demikianlah sesuai dengan zahir kalimatnya. Wa huwa qibala wajhil musalli. Bal hadzal wasf yuthbit lil makhluqat. Fa innal insan law annahu yunaji as-sama' aw yunaji asy-syams wal qamar lakanat as-sama' wasyams wal qamar fawqahu wa kanat aidan qibala wajhihi. Dikatakan, dan kalimat itu tidak bertentangan dan tidak perlu dibantah, bahwa Allah di hadapan kita dan Allah Maha tinggi di atas arsy-Nya. Bahkan kepada makhluk pun kadang terjadi yang seperti itu, apalagi Allah yang Maha besar, wa huwa akbar. Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Seperti ketika kita menghadap ke langit. Seperti para penyair-penyair yang ngajak bicara langit, wahai langit. Di mana langit ketika dia berbicara pada langit? Di hadapannya. Dan di mana langit? Di atas. Berarti ketika itu langit di hadapannya dan di atasnya. Kok bisa di hadapannya dan di atasnya? Karena besarnya langit. Dan mana yang lebih besar tentunya? Tidak bisa dibandingkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha besar. Maka sangat mungkin dan lebih mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala ada di hadapan kita dan ada di atas kita. Maka azakumullah, tidak perlu dipertentangkan antara dua hadis yang sahih, apalagi dua ayat-ayat yang dalam Al-Qur'an yang semuanya adalah kebenaran. Demikian pula di dalam hadis berikutnya, Allahumma rabbas samawati wal ard. Doa Rasulullah SAW mengajarkan kita agar kalau kita terlilit hutang, berdoa dengan doa ini. Tadammana al-hadis isbat asma'ihi ta'ala. Di sini menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Bagaimana dalam Al-Qur'an, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Fahuwa a'lamul khalqi jami'an bi asma'i rabbih. Dan Rasulullah adalah orang yang paling mengerti tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang disifatkan tadi kita terima sebagai keimanan dan pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadits aidan yu'allimuna nabiyyuna salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alihi
kaifa tathanna ala rabbina azza wa jalla qabla as-su'al fa huwa yuthni alaihi bi rububiyyatihi. Dalam hadis ini pula ada pelajaran penting bahwa kita kalau mau meminta, memuji dulu baru kemudian meminta. Perhatikan hadis tadi. Pujiannya sekian baris, mintanya cuma satu di bawah. Iqdi 'anna ad-dain. Berarti dari awal itu pujian semua. Allahumma rabbis samawati wal ardi wa rabbil 'arsyil 'azim. Rabbana wa rabb kulli syai', faliqul habbi wan nawa, munzilut tawrati wal injil wal Qur'an. A'udzu min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha. Di sini 3 baris baru satu permintaan perlindungan. Kemudian dipuji lagi, antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Iqdi 'anna dain. Ya Allah, tunaikanlah hutang-hutangku. Wa aghnini minal faqr, dan cukupkanlah aku dari kemiskinan-kemiskinan. Qala, dikatakan selanjutnya bahwa dalam hadis ini menunjukkan adab bagaimana kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memberikan pujian-pujian yang memang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, wa huwal walhamdulillah, dan memang alhamdulillah itu segala puji adalah bagi Allah Subhanahu wa taala yang berhak. Hadis yang terakhir, ayuhan nas irba'u ala anfusikum. Tenangkan diri-diri kalian. Ketika para sahabat mengucapkan doa dengan menjerit-jerit, yaitu dalam salah satu perjalanan safar untuk perang, mereka menjerit-jerit memanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan ayuhan nas irba'u ala anfusikum. Afada hadzal hadis qurbuhu subhanahu wa ta'ala. Ternyata Rasulullah mengatakan, tenangkan diri kalian, tenangkanlah diri-diri kalian, dan sesungguhnya kalian tidak meminta kepada yang tuli, tidak meminta kepada yang tidak ada. Allah ada dan Allah tidak tuli. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Maka berdoalah pada Allah dengan tadarruan wa khufyah. Sesungguhnya Allah itu dekat, tidak jauh. Allah itu lebih dekat daripada unuq rahilatik, lebih dekat daripada leher untamu. Mereka dalam keadaan menaiki unta kan? Untanya, lehernya di hadapan dia. Allah lebih dekat dari itu. Ikhwan fillah a'azakumullah. Ini pun sama menunjukkan dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap kita katakan seperti pada sifat-sifat sebelumnya, bahwa bagi Allah Subhanahu wa taala mungkin. Jangan kita berbicara tentang makhluk. Allah di atas arsy-Nya dan Allah dekat. Demikian kata para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa annahu laysa bihajatin ila an yarfa'u ilaihi aswatahum. Apa hikmahnya? Hikmahnya tidak perlu kalian menjerit-jerit. Ngomong dengan berbisik Allah mendengar. Kalau saja dari dirimu ke unta tadi kamu perlu suara agak keras supaya didengar oleh unta ini misalnya. Bahkan kadang mereka menjerit, "Hayya!" gitu supaya jalan. Ini dekat. Allah lebih dekat daripada untamu, lebih dekat daripada leher untamu, maka engkau berbisik dalam hatimu, Allah mendengar. Ini khonifina azakumullah hubungannya, bahwa dekatnya Allah Subhanahu wa taala biasa dihubungkan dalam Quran ataupun sunnah dengan pendengaran dan penglihatan. Allah Maha dekat dengan kalian. Maka jangan keraskan suara kalian, enggak perlu menjerit-jerit, enggak perlu kalian mengeraskan suara kalian. Allah Maha mendengar. Sebagaimana dalam Al-Quran ayat-ayat lain, innani ma'akum asma'u wa ara. Aku bersama kalian. Aku mendengar dan aku melihat. Lalu kalimat bersama atau kalimat dekat diiringi dengan pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas arsy-Nya dan Allah dekat. Ini bagi Allah tidak mustahil, bagi Allah mungkin. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu